Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri taklim Jumat pagi secara virtual SMK Muhammadiyah Karangmojo dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru, karyawan yang berbahagia, untuk taklim Jumat pagi ini akan disampaikan oleh Ustazah Hana Mitsalina. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja untuk Ustazah Hana Mitsalina. Silahkan. Suara saya terdengar tidak? Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta Ibu Bapak Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Karangmojo. Pada pagi hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit mungkin sharing ilmu sebenarnya. Jadi mengenai keindahan makna Al-Qur'an. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam bab makna Al-Qur'an, saya akan sedikit memberikan ilmu yang dulu ketika saya dapat ketika saya belajar di Prodi Bahasa dan Sastra Arab mengenai Al-Qur'an terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu, bulan suci Ramadan adalah momen ketika Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah momen resmi pelantikannya sebagai Rasul yang diutus untuk umat manusia. Sejak itulah penyiaran Islam pertama kali dimulai. Mulai dari dakwah yang sembunyi-sembunyi, kemudian hingga dakwah yang terang-terangan. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai landasan dasar ajaran Islam dan pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat. Karena itulah isi Al-Qur'an tergolong sangat lengkap. Mulai dari sejarahnya, kemudian ada hukum, etika, dan lain sebagainya. Dalam buku Akidah Akhlak yang ditulis oleh Yusuf Hakim, dijelaskan mengenai isi pokok keistimewaan dan hikmah isi pokok Al-Qur'an secara umum terdapat 6 isi pokok sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Yang pertama adalah mengenai akidah. Akidah atau tauhid mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini dikenal sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan Islam.
Selain itu, Al-Quran juga melakukan pembuktian bahwa Islam adalah ajaran agama yang benar dan harus diyakini keabsahannya. Kemudian untuk isi pokok Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertera dalam surat Az-Zariyat yang artinya surat Az-Zariyat ayat 51-56. Karena itulah Al-Quran menyebutkan sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan oleh umat Islam. Kendati demikian, ayat-ayat Al-Quran hanya menyebutkan secara umum dan tidak merincinya. Penjelasan yang mengatur ibadah-ibadah tersebut dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, untuk isinya yang ketiga, yaitu adalah muamalah. Al-Quran juga telah menjelaskan mengenai muamalah dan hubungan sosial dalam bermasyarakat. Nah, prinsip muamalah ini mengajarkan hubungan yang baik antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat secara umum. Kemudian, yang keempat adalah akhlak mulia. Salah satu tujuan Islam adalah menyebarkan akhlak yang mulia. Al-Quran menjelaskan mengenai akhlak-akhlak tersebut sebagai prinsip yang harus dijalankan oleh umatnya. Kemudian yang kelima, sejarah. Tidak hanya menceritakan mengenai kisah dan cerita umat terdahulu. Dalam Al-Quran kita sudah menjumpai banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai cerita-cerita umat terdahulu. Bahkan juga ada cerita di dalam Al-Quran juga terdapat cerita-cerita Nabi. Al-Quran juga memberikan beberapa prediksi untuk masa depan. Misalnya mengenai kejatuhan Romawi, kemudian ekspansi ke bulan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita, Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita mau mendalami ilmu Al-Quran dan memahami isinya serta maknanya, banyak ilmu yang kita dapat dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang keenam adalah mengenai syariat. Al-Quran berisi syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial masyarakat, kemudian politik. Di dalam Al-Quran juga ada ilmu politik dan lain sebagainya. Keistimewaan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab suci, ia adalah landasan pokok ajaran Islam. Terdapat sejumlah keutamaan yang menjadikan Al-Quran itu bernilai agung dan istimewa. Di sini keutamaan Al-Quran ada 3 yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah keaslian Al-Quran. Berbeda dari kitab-kitab suci lainnya yang sudah terdistorsi ya, maaf Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keaslian dan keotentikan Al-Quran. Penegasannya tertera dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian yang kedua, kandungan yang komprehensif. Dibanding kitab-kitab suci lainnya, kandungan Al-Quran tergolong sangat lengkap dan menyediakan pedoman dasar untuk menjawab seluruh problematika kehidupan manusia. Poin yang ketiga adalah susunan bahasa yang indah. Dalam buku Islam, The Key Concept tahun 2008, Kesia Ali dan Oliver Liman menuliskan bahwa Al-Quran termasuk, dia bilang begitu, tidak ada
tidak ada kitab suci lain yang sangat sastrawi seperti Al-Quran, namun juga mengandung esensi pokok yang penting sebagai dasar keislaman seseorang. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, kadang kita juga suka batin ya. Oh ternyata ritme di dalam Al-Quran itu sama ya, gitu. Ritmenya. Ketika kita baca surah Al-Kahfi, kita bisa lihat ayat pada belakang surah Al-Kahfi di akhir-akhir ayatnya dia mempunyai ritme yang senada semuanya. Kalau kita perhatikan, banyak surah-surah dalam Al-Quran yang memang ritmenya sama, ritmenya indah kalau kita memperhatikannya. Ketika di akhir ayat pertama itu dia menggunakan fathatain, nah ayat-ayat berikutnya juga seperti itu. Sebagai contohnya, sebentar. Pada surah Al-Kahfi, Bapak Ibu sudah membaca surat Al-Kahfi ya semalam? Insya Allah. Kita buka surah Al-Kahfi. Di akhir-akhir ayatnya selalu menggunakan fathatain. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu pada ayat 1, pada ayat pertama. Kemudian ketika ayat kedua juga pada akhir ayatnya lahum ajron hasana. Kemudian ayat yang ketiga abada. Kemudian ayat yang keempat juga walada. Nah, semuanya menggunakan fathatain. Kalau kita perhatikan, susunan kata yang indah dan ritme yang sama hampir sering kita jumpai pada Al-Quran. Susunan bahasa yang indah dan sastrawi ini juga menjadi mukjizat Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci ilahi ini dijelaskan dalam surah Hud ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Kemudian katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang siapa saja yang dapat membuat surah semacam Al-Quran dan menyaingi susunan bahasanya yang sangat indah itu. Namun, meskipun mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai tempat, meskipun mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai belahan dunia, ya Bapak Ibu, hingga saat ini tak seorang pun yang mampu membuat semacam Al-Quran. Mungkin mereka hanya menerjemahkan karena untuk memahaminya di berbagai bahasa, tapi hanya terjemahannya, bukan isinya, bukan Al-Qur'annya atau bahasa yang dirubah di Al-Qur'an itu. Hal ini menandakan bahwa Al-Qur'an benar-benar mukjizat dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jadi hikmah diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menjadi petunjuk manusia selama hidup di dunia dan agar selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap. Maksudnya di sini, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an secara bertahap? Tidak sekaligus langsung satu mushaf itu diturunkan langsung sama Allah kepada umatnya. Karena apa? Karena proses penurunan wahyu yang bertahap dan tidak sekaligus ini memiliki hikmah agar penetapan hukum Islam mudah diterima pada zaman itu, bahkan sekarang. Dan dihafal, kemudian dimengerti. Penggunaan bahasa yang terdapat pada Al-Quran adalah penggunaan bahasa yang berbeda dengan penggunaan bahasa yang lain.
dipandang dari segi fungsinya, memang bahasa itu berfungsi untuk berkomunikasi. Namun, komunikasi melalui Al-Quran tidak seperti komunikasi melalui media lainnya. Kalau namun komunikasi melalui Al-Quran tidak seperti melalui media lainnya. Ada hal yang membedakan komunikasi melalui Al-Quran dengan komunikasi melalui media lainnya. Yang pertama, perbedaan dari segi penutur. Kalau penutur pada komunikasi Al-Quran adalah Allah langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara penutur pada komunikasi lainnya adalah manusia. Yang kedua, perbedaan dari segi isinya. Al-Quran berisi perintah, kemudian larangan, petunjuk, dan kisah-kisah lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar melaksanakan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Sementara pada komunikasi melalui media lainnya tidak selalu menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari segi bahasanya. Bahasa yang digunakan pada Al-Quran lebih indah dan lebih istimewa dibandingkan dengan bahasa yang digunakan pada komunikasi lainnya. Keistimewaan Al-Quran antara lain terdapat pada jalinan huruf-huruf. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, Bapak Ibu. Terdapat pada jalinan huruf-hurufnya yang sangat serasi, ungkapan yang sangat indah, uslub yang sangat manis, ayat-ayatnya yang sangat teratur, serta memperhatikan situasi dan kondisi dalam berbagai macam bayannya. Keindahan bahasa pada Al-Quran tidak tertandingi oleh pengguna bahasa lainnya, bahasa manapun. Tidak seorang pun bisa menciptakan teks yang bahasanya seindah bahasa pada Al-Quran. Keindahan itu dapat dilihat pada adanya susunan bunyi yang sangat menarik. Pilihan kata, struktur kalimat, perbandingan-perbandingannya, dan lain-lain yang semua itu sangat menarik. Susunan gaya bahasa Al-Quran tidak sama dengan bahasa karya manusia yang dikenal masyarakat Arab saat itu, karena masyarakat Arab pada saat itu mereka suka berlomba-lomba untuk membuat syair, penyair Arab yang sangat terkenal banyak sekali sebenarnya. Nah, ketika Al-Quran itu diturunkan dengan ritme dan susunan yang sangat bagus, bahkan tadi dikatakan ayat-ayatnya yang sangat manis, itu membuat para penyair Arab itu merasa takjub dan tidak percaya. Mereka dibuat tercengang dan merasa bahwa ini adalah kalimat atau kata-kata yang sangat indah. Bahkan mereka sampai ada yang menangis mendengar ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi Al-Quran tidaklah berbentuk syair, tidak pula berbentuk puisi. Bapak Ibu, walaupun indah, walaupun ritmenya sama, walaupun struktur kalimatnya bagus, tetapi Al-Quran bukanlah syair dan bukan juga puisi, begitu. Nah, ada sebuah cerita sebagai contohnya, yaitu pada masa setelah Rasul wafat, muncullah seorang yang mengaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengarkan cerita ini, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Sampun pernah dengar nggih? Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Sang nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, dia merupakan dedengkot Arab yang menyebarkan hoax pasca wafatnya nabi. Alih-alih ikut dalam barisan kaum muslimin di bawah panji Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada zaman itu, Musailamah justru mengklaim dirinya sebagai utusan Allah serta hendak menyerang Madinah. Nah, di luar kontroversinya sebagai nabi palsu, Musailamah diketahui juga pernah membuat ayat-ayat palsu. Dia menggubah isi Al-Quran tersebut, beberapa surah yang digubah oleh Musailamah Al-Kadzab. Hal itu dimaksudkan untuk menyaingi keindahan Al-Quran. Seperti diceritakan Ahmad Fuad Effendi dalam bukunya, ada bukunya Ahmad Fuad Effendi yang berjudul Sudahkah Kita Mengenal Al-Quran? Nah, ada suatu riwayat yang menukil kisah tersebut.
Berikut ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh Musailamah Al-Kadzab. Ya difa' binta difa'aini nakimatunakin a'laka fi al-ma'i wa asfaluka fi atin. Nah, artinya, hai kata, anak dua kata, berkuatlah sesukamu. Bagian atasmu di bagian bawah air, bagian bawahmu di tanah. Bagian atasmu di air, bagian bawahmu di tanah. Nah, Fuad Effendi menuturkan, tidak jelas apa maksud Musailamah Al-Kadzab dengan gubahan itu. Mungkin masing-masing baris teks tersebut ketika kita lihat memang cenderung mempunyai ritmis, tetapi maknanya kosong sama sekali dan tidak mempunyai hikmah di dalamnya. Hal itu berbeda daripada Al-Quran, Bapak Ibu, yang penuh dengan hikmah dan terdengar puitis sehingga dapat dihafal bahkan pada setiap generasi, dapat dihafal bahkan. Okay? Di setiap generasi selalu ada para penghafal Al-Quran lengkap 30 juz. Lengkap. Teks tadi yang saya sebutkan bukan satu-satunya karya Musailamah Al-Kadzab. Ada dua teks lain dari sang nabi palsu tersebut yang dimaksudkan untuk menyaingi Al-Quran. Khususnya pada surah Al-Fil dengan surah Al-Kautsar. Contohnya begini. Al-filu ma'al fil wa ma adraka mal fil. Al-filu lahu zanabun wasilun wa khurtumun tawilun. Yang artinya gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Kemudian surah yang Al-Kautsar yang digubah oleh dia adalah inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Yang artinya sungguh telah kami berikan kepadamu gundukan tanah, maka sholatlah dengan suara keras. Sungguh yang mencelamu adalah orang yang kafir. Nah, begitulah surah-surah yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab yang ada di buku Fuad Effendi. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya jauh dari Al-Quran, sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Al-Quran sudah menyinggung perihal upaya orang-orang semisal Musailamah Al-Kadzab. Kita bisa lihat pada surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kejadian Musailamah Al-Kadzab itu terjadi setelah surah ini diturunkan. Kalau kita lihat dari keterangan di sini, jauh-jauh hari Al-Quran sudah menyinggung perihal upaya orang-orang semisal Musailamah Al-Kadzab. Lihat pada surah Al-Baqarah gitu. Tantangan dari Al-Quran ini sampai sekarang tidak ada yang sanggup menyainginya, tidak ada yang sanggup. Kalaupun ada upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, hanya menunjukkan kelemahan manusiawi saja di situ, yakni kata-kata yang tuna makna, kosong, dan kosong dari hikmah, atau bahkan membingungkan pembacanya, maksudnya itu apa, begitu ya. Adapun nasib si Nabi palsu tersebut berakhir secara nahas. Dia dan pasukannya kalah dalam pertempuran di Yamamah pada zaman itu. Bala tentara muslimin kala itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang membawa amanat dari Khalifah Abu Bakar. Gitu. Nah, di sini ada beberapa ayat. Sebenarnya pada ilmu balaghah atau ilmu balaghah juga terdapat banyak sekali ilmu yang menjelaskan bahwa ada gaya perintah dalam bahasa Arab, gaya perintah di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali gaya-gaya perintah yang ada pada Al-Quran. Kemudian ada juga kajian keindahan bahasa pada ilmu badi. Kemudian
ilmu ma'ani, sebenarnya banyak disebutkan. Di sini saya mengambil referensinya memang dari buku zaman saya kuliah, nih Bapak Ibu, dari Dr. Haji Marjoko Idris. Itu buku pegangan saya ketika saya kuliah S1. Kemudian pada contohnya yang untuk keindahan makna sendiri pada surah Ar-Rum ayat 55. Saya bacakan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna wa mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Ketika sebenarnya kalau kita melihat pada kata as-sa'ah, kemudian untuk kalimat yang pertama, kemudian kata yang kedua adalah sa'ah pada kalimat yang kedua nggih. Wa yauma taqumus sa'ah, kemudian malabisu ghairu sa'ah. Artinya dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Di sini terdapat persamaan kata as-sa'ah kemudian sa'ah. Namun ketika kita lihat artinya ternyata memiliki arti yang berbeda. Ketika kata yang pertama adalah as-sa'ah yaitu berupa yang berarti hari kiamat. Kemudian kemudian sa'ah yang kata kedua yang berarti adalah waktu atau zaman kalau dalam bahasa Arab. Zaman atau waktu. Nah, di sini kalau di ilmu balaghah sudah dijelaskan secara rinci, namun saya hanya akan menjelaskan persamaan huruf tapi memiliki kata yang berbeda, arti yang berbeda. Kemudian pada surah Ad-Duha, kalau kita lihat ayat ke-9 dan ayat ke-10 nggih Bapak Ibu, fa'amal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar. Kata taqhar dan kata tanhar dia memiliki memiliki susunan yang sama, uslubnya sama. Kalau kita lihat harokatnya, letaknya juga sama, tetapi ada perbedaan di antara huruf qaf dan huruf nun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Al-Qur'an itu memang ketika kita mau memperhatikan dan kita mau mempelajarinya secara dalam, kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu ternyata banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita lihat ritmenya sangat indah, ritmenya sangat menarik kalau kita lihat nih Bapak Ibu. Sama hurufnya, harokatnya sama, kemudian susunannya indah, begitu nggih. Kemudian sebenarnya masih banyak sekali contohnya nggih Bapak Ibu. Apalagi pada macam-macam kalimat perintah pada Al-Qur'an. Namun mungkin itu saya akan memberikan sharing ilmu yang tersebut mungkin di kemudian di lain waktu pada kajian selanjutnya nggih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Memang hanya sedikit ya Bapak Ibu, karena yang mampu saya pahami atau saya sanggup untuk memberikannya segitu dulu. Nggih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan ilmu gitu dari yang lain gitu Pak, Bu. Bapak Ibu. Oke, Bu Dewi. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali materi yang
luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi minta bantuan saja. Ketika kita sudah tahu keutamaan, kemudian manfaat dan luar biasa dari Al-Quran ini, tetapi hati kita kok belum tergerak gitu ya untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu. Bahkan kita mungkin untuk saat ini kadang-kadang masih terpaksa, masih ada misalnya saja ini ya, ketika kita mau membaca surat Al-Kahfi itu masih ada paksaan di hati saya gitu ya maksudnya. Padahal kita sebenarnya sudah tahu banyak sekali manfaat dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu bagaimana tips nyatanya agar kita itu cinta terhadap Al-Quran gitu. Kita ketagihan dalam membaca Al-Quran gitu. Mungkin ustadzah seperti Bu Hana, Bu Ita, Bu Kamila, Pak Munawar itu mungkin sudah ketagihan dengan membaca Al-Quran gitu. Sementara saya ini ketika membaca Al-Quran itu walaupun kadang-kadang memang ketika sudah lama tidak membaca itu kadang ketika membaca itu menangis sendiri gitu. Tiba-tiba air mata itu menangis seperti itu. Dan ketika kita ingat dengan Al-Quran itu ketika kita banyak musibah, banyak masalah, itu baru kita kembali ke Al-Quran. Dan ini bagaimana biar kita itu istiqomah ketika kita membaca Al-Quran. Jangan hanya ketika terpaksa atau ketika kita tertimpa musibah saja. Karena memang untuk menjaga keistiqomahan ini sangat sulit bagi saya gitu. Nah mungkin untuk Ustadzah Hana dan lainnya ada tips agar kita cinta terhadap Al-Quran itu seperti apa. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada lagi atau saya jawab dulu nggih. Saya nggih Bu pribadi sebenarnya kadang juga rasa malas itu ada. Nggih. Jujur mawon ini jujur-jujuran saja nggih Bu. Sebenarnya saya juga dulu pernah mengalami apa yang Bu Dewi alami. Ketika saya dari haid sampai haid lagi itu saya pernah, saya pernah sampai tidak membaca Al-Quran. Waktu itu saya kuliah, ya waktu zaman saya kuliah itu saya hampir 2 bulan tidak membaca Al-Quran. Entah itu kenapa. Kemudian entah itu tuh bagaimana rasanya Allah itu mengingatkan saya dengan saya melihat saudara saya yang sedang membaca Al-Quran. Pas saya tanya, lagi ngapain katanya. Menteknya sak juz mbak, gitu bilangnya. Wah di situ saya kayak seperti tertampar. Nggih. Kemudian kalau memang membaca Al-Quran itu memang awalnya memang pasti ada paksaan gitu. Saya sendiri kalau tidak ada absen dari sekolah juga untuk membaca Al-Kahfi, itu memang kadang bolong. Nggak setiap seminggu sekali, makanya saya bersyukur sekali sekolah mengadakan ada absensi sudah membaca Al-Quran atau belum, sudah membaca Al-Kahfi atau belum, memang saya kadang mengisi sebagian, karena memang baru sebagian lainnya setelah saya absen, Jumat malam setelah kajian baru saya selesaikan begitu. Awalnya memang terpaksa kalau tips dari saya, tapi ketika kita membaca terus-menerus, kita malah akan ketagihan sendiri nanti. Kita baca 1 lembar. Setelah 1 lembar, dicoba lagi 1 lembar. Kalau saya sih begitu tips dari saya. Setelah kita membaca 1 lembar, kita baca lagi 1 lembar sudah sanggup, kita tambah lagi 1 halaman. Ketika 1 halaman sudah habis, kita lanjutkan lagi. Nanti lama-lama bahkan ketika kita baca Al-Quran sendiri tidak merasa haus. Sampai akhirnya 1 juz itu selesai Bapak Ibu. Nggih. Kalau itu menurut saya awalnya memang ada paksaan, tapi ketika kita mau terpaksa tetapi terus-terusan, nanti insya Allah akan merasa bahwa kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita akan merasa hati kita sendiri hampa. Kayak ada yang kurang gitu, setelah sholat kok nggak baca Al-Quran ya gitu. Seenggaknya kita biasakan sehari sekali baca setelah maghrib atau setelah subuh begitu. Kalau saya begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Munawar atau Bu Karmila atau yang lain mungkin yang sering menghabiskan berjus-jus dalam sehari. Monggo Ustazah Karmila.
Baik, Ustazah, sambil nanti kami sampaikan informasi. Pertama, kita mari saling memotivasi. Dalam ibadah, kita perlu menggunakan media diuyak-uyak. Perlu menggunakan media program, yang program itu kemudian didesain oleh orang ataupun kelompok ataupun organisasi. Lah kita sekolah itu saat ini memang baru mendesain dengan adanya kajian setiap hari Jumat ini. Mari kita ikuti dengan penuh keikhlasan karena mengharap ridha Allah, walaupun pertama-tama adalah terpaksa. Itu dalam rangka untuk membuka pintu-pintu kebaikan berikutnya. Memang tidak mudah, apalagi di tengah kesibukan kita saat ini. Namun terus ikuti saja secara istiqomah, mudah-mudahan dengan begitu Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan yang berikutnya dan kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena pada dasarnya Ibu Bapak bahwa cintanya kita kepada agama ini, kepada Islam, rindu kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita, itu adalah kemuliaan. Yang kemuliaan itu tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang khusus saja. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Sebagaimana orang yang mendapatkan undangan dari tokoh besar, presiden, itu adalah orang-orang mulia. Kita diberikan kemudahan dalam beragama ini, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus sungguh-sungguh. Kemudian di antara best practice yang perlu kita lakukan, perlu kita coba dan istiqomah adalah sebagaimana perkataan para ulama-ulama bahwa yang menyebabkan kita tidak semangat beribadah, tidak semangat melakukan kebaikan-kebaikan itu karena dosa-dosa kita. Maka nasihatnya para ulama adalah perbanyak istighfar. Kalau kita memperbanyak istighfar, nanti kita akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan nanti Allah yang mendrive hati kita, menyupiri hati kita untuk menangkap kebaikan-kebaikan itu dan kita mendapatkan kemudian untuk melakukannya. Kemudian juga selain banyak istighfar, kita gemar mendengarkan kajian-kajian dari YouTube ataupun dari media sosial yang media yang lain yang kita miliki, bisa membaca buku ataupun yang lainnya. Ini. Dan kaitannya dengan Quran ini ya kita mulai dari Al-Kahfi ini mari kita rutinkan sehingga ini nanti mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita tidak membacanya maka kita akan getun di hari Jumat itu, baik itu Jumat paginya atau Jumat siangnya ataupun Jumat malamnya, kita akan getun. Itu sebuah sinyal yang baik. Maka itu jangan kita biarkan begitu saja hilang sehingga nanti tidak ada sinyal lagi di hati kita. Ini. Dan tentu yang menjadi motivasi besar adalah ini adalah kalam Allah. Kalau kita setiap hari membaca kalamnya manusia, membaca surat, membaca instruksi dari pimpinan dan lainnya, kita baca dari hati kita, maka ini kalam pencipta kita. Maka ini yang harusnya menjadi motivasi sehingga terus di dalam hati kita ini akan terpacu untuk menambah membaca Quran. Dan tentu dengan baca Quran, sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan, akan memberkahi kehidupan kita, memberkahi waktu kita, sehingga dalam 24 jam ini kita bisa melakukan banyak hal. Itu ketika kita dekat dengan Quran. Kemudian yang berikutnya, informasi-informasi boarding atau pondok pesantren, tolong ibu bapak wali kelas minimal untuk juga menyampaikan kepada siswa melalui grup kelasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertama memberikan informasi, yang kedua dalam rangka memotivasi mereka. Oh, saya kepingin untuk juga ikut bersama teman-teman yang di sana. Ketika mereka nggak kepingin, minimal kita sudah memberikan informasi itu sehingga ketika ada saudara mereka, teman mereka yang mencari sekolah ada pondok pesantrennya, kita sudah memberikan inventar kita sudah memberikan ini informasi kepada mereka sehingga menjadi inventarisasi informasi lah bagi anak-anak begitu. Terus yang berikutnya kami nanti akan share link sebagaimana Mas Eko tadi udah buat, tolong diklik link tersebut itu sebagai bagian dari kita mendukung channel kita, channel YouTube yang baru karena yang lama di backlist oleh YouTube sehingga kita buat yang baru. Ini untuk wadah informasi, publikasi yang mudah-mudahan nanti membawa manfaat dan mudah-mudahan juga ini kita bermimpi
bisa meningkatkan kesejahteraan kita bersama di sekolah. Walaupun ini dari langkah yang kecil, tapi kita yakin dengan rahmat Allah akan ada pengaruhnya untuk sekolah kita. Terima kasih. Monggo Ibu Ustadzah Maiti, Ustadzah Hana sama Bu Wulan. Oke, Pak. Pertanyaan Bu Aris Dewi tadi. Monggo. Apabila sudah tidak ada, mungkin bisa diakhiri ya, Bu Hana. Mungkin kajian taklim pada pagi hari ini dari saya cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.